Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas cara membuat timer dengan menggunakan JavaScript. Timer biasanya digunakan ujian. Seiring dalam berjalannya waktu, timer akan menghitung mundur sampai waktu ujian habis. Untuk membuat timer, tidaknya dibuat dua buah file. Yang pertama yaitu file waktu habis.html. File ini dibuat untuk menampilkan waktu habis ketika waktu ujian habis. Yang kedua, yaitu file timer.html. File ini dibuat untuk membuat function waktu habis. Oke, kita mulai dan membuat file pertama dulu, yaitu file waktu habis.html. Kita simpan filenya dan beri nama waktu habis.html. Kemudian kita tambahkan tag HTML-nya dan kita ketik nama dokumennya yaitu waktu habis. Pada bagian body kita tambahkan tag. Di sini tag heading 1. Ini untuk menampilkan pesan waktu habis ketika waktu ujian habis. Kemudian tag ini kita buat posisinya agar di tengah halaman browser, yaitu dengan menambahkan align. Kemudian kita isi dengan center. Berikutnya kita buat file yang kedua yaitu file timer. Kita simpan dulu nama filenya dengan nama timer.html. Kemudian kita buat tag HTML-nya. Dan pada bagian title kita ketikkan nama dokumennya yaitu timer. Setelah itu kita buat table. Table ini digunakan menampilkan waktu timer menghitung mundur. Di sini kita tambahkan barisnya dengan tag tr. Kemudian kita tambahkan kolom dengan tag td. Di sini kita perlu buat 2 kolom. Ini saya fokuskan tag td-nya. Untuk td pertama kita isi dengan di sini tag waktu ujian. Ujian tag 2. Kemudian tag waktu ujian ini supaya ukurannya besar, kita tambahkan tag heading 1. Dan kita simpan di tengah halaman dengan menambahkan line center pada tag table. Berikutnya kita tambahkan elemen HTML span. Span ini fungsinya untuk menampilkan waktunya, waktu yang berjalan mundur. Pada contoh ini saya
Di sini akan buat timer dengan waktu mundur dari dalam 1 menit ya, 60 detik. Di sini pakai 60. Kemudian expense-nya diberi ID waktu. Kemudian kita buat CSS lain untuk memformat ini pen-nya. Di sini kita pilih dulu font size-nya, yaitu 30 pixel. Kemudian yang kedua, ketebalannya, kita pilih font weight, nilainya bold. Kemudian atur posisinya, posisi elemen HTML spine-nya, yaitu dengan absolute. Dan di sini margin-nya, margin top-nya pada posisi 27 pixel. Kemudian berikutnya, kita buat function timernya pada bagian head dengan menggunakan JavaScript. Setelah buat script itu, di sini kita buat variabel dulu, variabel waktu. Variabel waktu ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk ngeset waktu habisnya atau waktu mundurnya. Di sini waktunya adalah 60, sama dengan di span di sini. Ini waktu pertama pada saat tampil di browser, karena nanti kan akan menghitung mundur. Jadi pertama itu 60 detik, kemudian nanti berikutnya akan berkurang 1 detik sampai waktunya habis selama 1 menit. Kemudian setelah itu kita buat function di sini set interval. Set interval function jangan lupa di sini kita setting waktunya, kecepatannya itu 1 detik. Jadi berkurangnya itu 1 detik kecepatannya. Kemudian berikutnya kita berikan incremental berkurangnya waktu dari 60 sampai seterusnya sampai habis waktunya. Nah, di sini dengan melakukan increment terhadap variabel waktu. Kemudian setelah itu kita buat condition dengan menggunakan if terhadap waktu, yaitu jika waktunya kurang dari 0. Ketika timer ini di running ya, timer ini di running di browser atau ditampilkan di browser, maka waktunya akan berkurang terus banyak 1 detik dari 60 sampai waktunya itu habis selama 1 menit. Nah, nanti setelah habis 1 menit, waktu itu akan mencapai nilai 0. Kan? Nah, setelah mencapai nilai 0, nanti akan berkurang terus waktunya sampai kurang dari 0. Jadi setelah waktunya habis 1 menit, nanti misalnya 60, 59, kemudian
antara I1, kemudian akan berkurang terus waktunya. 0, kemudian akan berkurang terus menjadi I1. Nah, ketika waktunya kurang dari 0, maka di sini JavaScript akan nge-redirect ke file waktu habis untuk menampilkan pesan waktu habis di sini. Nah, gitu. Nah, caranya di sini pakai window, kemudian location sama dengan kita panggil di sini nama filenya yaitu waktu habis .html. Kemudian else jika waktunya masih lebih dari 0, maka di sini kita buat coding dokumen get element by ID, kemudian ID-nya yaitu waktu. Waktu di sini adalah waktu yang ini, ID span. Kemudian dot inner HTML sama dengan waktu. Waktu yang ini adalah waktu variabel waktu. Nanti nilai yang ada di sini pada saat nilainya 90 atau pada saat nilainya ya kurang, nanti akan dikirim ke elemen HTML span sini. Ini waktu akan dikirim ke elemen HTML yang ID waktu yaitu span dan menggunakan metode inner HTML. Oke, sudah selesai. Kita cek juga di sini waktu habis, kemudian ini ada keduanya. Kita coba tes di browser. Klik kanan pada file timer.html, kemudian pilih Google Chrome untuk browsernya. Nah, lihat di sini waktunya akan mundur, berkurang terus. Sehingga waktunya akan habis. Kalau kita misalnya sedang ujian, sedang mengerjakan soal, kemudian nanti setelah waktu di sini nilainya kurang dari 0, maka akan tampil file waktu habis. Untuk menampilkan tag waktu habisnya. Kita tunggu. Oke, nah sekarang codingnya udah running ya, coding timernya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih subscribe, di subscribe videonya dan di like. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih sudah menonton.